Dikira masih jadi tukang cuci piring oleh mantan suami. Ternyata kini memiliki kontrakan 10 rumah berjejer. Ku buat malu mantan suami dan istri barunya saat ngontrak. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyapa lewat celah jendela kontrakan petak berukuran 3x4 meter itu. Aroma sabun cuci piring bercampur dengan uap air hangat memenuhi ruangan kecil yang juga berfungsi sebagai dapur. Di sana, seorang wanita muda bernama Maya tengah cekatan menumpuk piring-piring kotor. Tangannya yang lentik, meski kasar karena pekerjaan, bergerak lincah membersihkan sisa-sisa makanan. Maya bukan berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ibunya seorang buruh cuci serabutan, dan ayahnya telah lama pergi entah kemana. Selepas sekolah menengah atas, Maya tidak punya pilihan lain selain langsung bekerja untuk membantu perekonomian ibunya. Ia melamar ke berbagai restoran dan akhirnya diterima sebagai pencuci piring di sebuah rumah makan sederhana di pinggir kota. Meskipun pekerjaannya tampak remeh, Maya menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ia selalu datang tepat waktu, bekerja dengan bersih, dan tak pernah mengeluh. Di sela-sela kesibukannya, Maya memiliki mimpi sederhana, memiliki sebuah warung makan sendiri. Ia suka memasak, dan seringkali menciptakan resep-resep baru di kala senggang. Ibunya selalu menjadi penggemar setia masakan Maya, memuji cita rasanya yang unik dan lezat. Suatu sore yang hujan, Rian datang ke rumah makan tempat Maya bekerja. Ia seorang pria muda dengan penampilan menarik, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada percaya diri. Rian adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang cukup ternama. Ia sering makan di sana karena harganya terjangkau dan masakannya lumayan enak. Awalnya, interaksi Maya dan Rian hanya sebatas pelayan dan pelanggan. Rian memesan makanan, Maya mengantarkannya. Namun, lambat laun, mereka mulai bertukar sapa. Rian seringkali memperhatikan Maya yang selalu bekerja keras dengan senyum di wajahnya. Ia tertarik dengan keramahan dan kecekatan gadis itu. Suatu hari, Rian memberanikan diri mengajak Maya mengobrol lebih lama setelah jam kerjanya selesai. Mereka duduk di bangku kayu di depan rumah makan, ditemani sisa rintik hujan dan lampu jalan yang temaram. Rian bercerita tentang pekerjaannya, mimpinya untuk meraih posisi yang lebih tinggi di perusahaan, dan ketidakpuasannya dengan kehidupannya yang terasa monoton. Maya mendengarkannya dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan cerita tentang ibunya dan mimpinya tentang warung makan. Malam itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Rian mulai sering datang lebih awal atau pulang lebih larut hanya untuk bisa mengobrol dengan Maya. Ia terpesona dengan kesederhanaan, ketulusan, dan semangat hidup Maya. Maya, di sisi lain, merasa dihargai dan diperhatikan oleh Rian. Ia melihat Rian sebagai sosok yang berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia kenal. Hubungan mereka berkembang perlahan namun pasti. Rian mulai mengajak Maya berkencan, menonton bioskop, atau sekadar makan malam di tempat yang lebih romantis. Maya merasa seperti mimpi. Seorang pria seperti Rian, yang tampak memiliki segalanya, ternyata tertarik padanya. Seorang gadis sederhana yang hanya berprofesi sebagai tukang cuci piring. Namun, di balik kebahagiaan itu, terselip perbedaan latar belakang yang cukup signifikan. Teman-teman Rian dari kalangan berada seringkali memandang rendah Maya. Mereka mencibir pekerjaan Maya dan menganggapnya tidak pantas bersanding dengan Rian. Rian sendiri, meskipun mencintai Maya, terkadang merasa malu dengan profesi kekasihnya itu di depan teman-temannya. Maya mulai merasakan ketidaknyamanan itu. Ia merasa seperti ada jurang pemisah yang tak terlihat antara dirinya dan dunia Rian. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menjadi dirinya sendiri,
berharap cintanya dan ketulusannya bisa meluluhkan perbedaan itu. Di akhir episode ini, kita melihat Maya dan Rian semakin dekat. Namun benih-benih konflik akibat perbedaan status sosial mulai terlihat. Maya masih terus bermimpi tentang warung makannya. Sebuah mimpi yang belum ia bagi sepenuhnya dengan Rian. Seolah ada keraguan di hatinya tentang bagaimana Rian akan menanggapinya. Aroma sabun cuci piring masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Sebuah aroma yang mungkin akan menjadi sumber rasa malu di kemudian hari. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Rian menggenggam tangan Maya erat. Mereka duduk di sebuah taman kota yang sepi, setelah menghabiskan malam minggu dengan menonton film komedi romantis. Suasana terasa hangat dan intim. "Maya," ucap Rian lembut, menatap mata Maya lekat-lekat. "Aku serius denganmu. Aku tahu kita berbeda, tapi aku yakin cinta bisa mengatasi segalanya." Hati Maya berbunga-bunga mendengar ucapan Rian. Ia percaya pada ketulusan cinta Rian. Meskipun jauh di lubuk hatinya, keraguan masih sesekali menghantuinya. Perbedaan dunia mereka terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja. "Aku juga serius denganmu, Rian," jawab Maya dengan suara bergetar. "Tapi, kamu yakin dengan semua ini? Keluargamu, teman-temanmu?" Rian menghela napas pelan. "Biarkan itu menjadi urusanku. Yang penting adalah kita. Aku mencintaimu apa adanya, Maya. Bukan karena pekerjaanmu, bukan karena latar belakangmu, tapi karena kamu adalah kamu." Kata-kata Rian terasa bagai oase di tengah gurun keraguan Maya. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati kehangatan genggaman tangan Rian dan berusaha mengenyahkan segala pikiran negatif. Malam itu, di bawah saksi bintang-bintang, mereka berjanji untuk saling mencintai dan menerima apa adanya. Namun, realitas tak seindah janji di bawah bintang. Beberapa minggu kemudian, Maya diajak Rian untuk menghadiri acara ulang tahun salah satu teman kantornya. Itu adalah kali pertama Maya berinteraksi langsung dengan lingkaran sosial Rian. Sesampainya di rumah mewah tempat acara diadakan, Maya merasa kecil dan tidak percaya diri. Para wanita yang hadir tampak anggun dengan gaun-gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang asing bagi Maya, seperti liburan ke luar negeri, merek-merek desainer, dan investasi saham. Rian berusaha menggandeng Maya dan mengenalkannya kepada teman-temannya. Namun, tatapan mata mereka, meskipun berusaha ramah, terasa menilai. Beberapa kali Maya mendengar bisik-bisik sinis di belakang punggungnya. "Rian, dia hanya seorang pencuci piring?" tanya seorang wanita berambut pirang dengan nada merendahkan. Rian berusaha membela Maya, mengatakan bahwa pekerjaan bukanlah ukuran seseorang. Namun, Maya bisa merasakan ketidaknyamanan Rian. Ia tahu jauh di dalam hatinya, Rian merasa tertekan dengan pandangan teman-temannya. Malam itu menjadi mimpi buruk bagi Maya. Ia merasa seperti ikan yang terperangkap di akuarium yang berbeda. Ia berusaha tersenyum dan berinteraksi. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa canggung dan salah. Ia merasa tidak pantas berada di sana, di tengah gemerlap dunia Rian. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sunyi dan tegang. Maya bisa merasakan perubahan dalam diri Rian. Ia tidak lagi sehangat dan seantusias biasanya. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Maya pelan, berusaha memecah keheningan. Rian menghela napas lagi. "Aku hanya sedikit lelah." Maya tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rian. Ia bisa merasakan dinding tak kasat mata mulai tumbuh di antara mereka. Janji di bawah bintang seolah mulai pudar ditelan realitas perbedaan dunia. Sesampainya di kontrakan kecil Maya, Rian hanya mengantarnya sampai depan pintu. Tidak ada ciuman selamat malam seperti biasanya. Hanya ucapan singkat dan senyum yang dipaksakan. Maya masuk ke dalam rumah dengan hati yang terasa berat. Aroma sabun cuci piring yang biasanya menenangkan, malam itu justru terasa menyesakkan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap nanar foto dirinya dan Rian yang diambil saat kencan pertama mereka.
Senyum bahagia di foto itu terasa begitu jauh dan asing. Keraguan yang selama ini ia coba tepis kini tumbuh semakin besar. Mungkinkah cinta benar-benar bisa mengatasi perbedaan dunia mereka? Mungkinkah Rian akan terus mencintainya apa adanya, di tengah tekanan dari lingkungannya? Atau mungkinkah, pada akhirnya, Rian akan menyerah pada perbedaan itu dan meninggalkannya seperti ayahnya dulu meninggalkan ibunya? Air mata perlahan menetes membasahi pipi Maya. Malam itu, mimpi tentang masa depan indah bersama Rian terasa begitu rapuh dan jauh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu naif untuk mempercayai janji di bawah bintang? Hari-hari setelah acara ulang tahun teman Rian terasa berbeda. Rian masih bersikap manis dan perhatian pada Maya, namun ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Ia menjadi lebih sering melamun, dan senyumnya tidak lagi selebar dulu. Maya bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang belum ingin atau belum berani ia bagi. Maya mencoba bersikap seperti biasa, berusaha tidak memperlihatkan kegelisahannya. Ia tetap bekerja keras di rumah makan, mencuci piring demi piring dengan harapan bisa mengumpulkan modal untuk mewujudkan mimpinya. Namun, pikirannya seringkali melayang pada Rian, pada bisikan keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Suatu sore, saat Maya sedang mencuci piring di dapur restoran yang mulai sepi, tiba-tiba Rian datang menemuinya. Ia tampak gelisah, matanya terlihat sayu. Maya mengeringkan tangannya dan menatap Rian dengan cemas. "Ada apa, Rian? Kamu terlihat tidak baik," tanya Maya lembut. Rian menghela napas panjang sebelum menjawab. "Maya, Aku harus bicara sesuatu yang penting." Jantung Maya berdebar kencang. Ia merasakan firasat buruk. "Orang tuaku mereka tahu tentang kita," lanjut Rian dengan nada berat. Maya terdiam. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Perbedaan status sosial mereka terlalu kentara untuk disembunyikan selamanya. "Dan?" tanya Maya pelan, mencoba menyembunyikan kecemasan dalam suaranya. "Dan mereka tidak setuju," jawab Rian lirih. "Mereka bilang aku pantas mendapatkan seseorang yang selevel denganku. Seseorang yang memiliki latar belakang dan pendidikan yang sama." Air mata Maya terasa panas di pelupuk matanya. Kata-kata Rian bagai pisau yang menghujam jantungnya. Meskipun ia sudah menduga penolakan ini, mendengarnya langsung dari mulut Rian tetap terasa menyakitkan. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Maya dengan suara bergetar. Rian menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Maya. Aku bingung. Maya, aku mencintaimu, sungguh. Tapi di sisi lain, aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku." Hati Maya terasa seperti diremas. Ia merasakan luka lama akibat ditinggalkan ayahnya kembali menganga. Apakah ia memang ditakdirkan untuk selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai? "Kamu tahu, Rian," ucap Maya dengan suara yang berusaha ia tegarkan, "sejak awal aku sudah merasa ada yang salah. Dunia kita terlalu berbeda. Aku hanyalah seorang tukang cuci piring dengan mimpi sederhana. Sementara kamu..." Maya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rian meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. "Jangan bicara seperti itu, Maya. Pekerjaanmu tidak menentukan siapa dirimu. Kamu adalah wanita yang kuat, baik hati, dan penuh semangat. Aku tahu itu." Namun, kata-kata Rian terasa hambar di telinga Maya. Ia bisa merasakan keraguan yang berkecamuk dalam diri Rian. Ia tahu bahwa tekanan dari keluarganya pasti sangat besar. "Lalu, apa maumu, Rian?" tanya Maya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Apakah kamu akan memilih aku, atau memilih restu orang tuamu?" Rian terdiam cukup lama. Keheningan di antara mereka terasa begitu menyakitkan bagi Maya. Ia menunggu jawaban Rian dengan jantung berdebar-debar, namun jawaban itu tak kunjung datang. Akhirnya, Rian mengangkat kepalanya dan menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan. "Maya, Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ini bukan keputusan yang mudah."
Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam harapan Maya. Ia tahu, ketika seorang pria mengatakan butuh waktu untuk berpikir, itu artinya ia sudah memiliki jawaban di benaknya, namun belum berani mengatakannya. Malam itu, Maya pulang ke kontrakannya dengan hati hancur. Aroma sabun cuci piring yang biasanya terasa familiar kini justru membuatnya mual. Ia merasa dirinya kotor dan tidak berharga, seperti piring-piring kotor yang setiap hari ia bersihkan. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya erat. Air mata akhirnya tumpah tanpa bisa ia tahan. Luka lama kembali terbuka, bercampur dengan luka baru yang disebabkan oleh keraguan Rian. Di tengah kesedihannya, Maya menggenggam erat mimpinya tentang warung makan. Mungkin, hanya mimpi itu yang bisa ia andalkan saat ini. Mungkin, hanya dengan meraih mimpinya ia bisa membuktikan kepada Rian dan dunianya bahwa seorang tukang cuci piring juga berhak untuk bahagia dan sukses. Namun, jalan menuju mimpi itu terasa semakin jauh dan terjal di tengah badai hatinya. Bagi Maya, Rian menjadi semakin menjauh. Ia jarang menghubunginya, dan jika bertemu, sikapnya terasa dingin dan canggung. Maya bisa merasakan bahwa Rian sedang bergumul dengan batinnya, terjebak di antara cintanya padanya dan tekanan dari keluarganya. Maya mencoba untuk mengerti posisi Rian, namun hatinya tetap terasa sakit. Ia merasa dipermainkan dan tidak dihargai. Janji-janji manis di bawah bintang kini terasa seperti lelucon kejam. Ia mulai menarik diri, berusaha membangun tembok pertahanan di sekeliling hatinya agar tidak semakin terluka. Suatu malam, Rian datang ke kontrakan Maya dengan wajah pucat dan mata sembab. Maya sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. "Maya," ucap Rian dengan suara bergetar. Aku sudah membuat keputusan." Maya menatap Rian dengan tatapan kosong. Ia sudah tidak punya air mata lagi untuk ditumpahkan. "Aku tidak bisa melukai orang tuaku, Maya," lanjut Rian lirih. "Mereka adalah segalanya bagiku. Aku harus mengakhiri ini." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Meskipun sudah ia duga, mendengarnya langsung dari mulut Rian tetap menghancurkan hatinya berkeping-keping. "Jadi begitu?" tanya Maya dengan suara datar, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Rian mengangguk lemah, tidak berani menatap mata Maya. "Maafkan aku, Maya. Sungguh, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu." "Tapi kamu sudah menyakitiku, Rian," balas Maya dengan suara yang mulai bergetar. "Kamu datang ke kehidupanku, memberikan harapan, lalu pergi begitu saja karena kamu tidak punya keberanian untuk memperjuangkan apa yang kamu katakan." Air mata akhirnya lolos dari sudut mata Maya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Rian berusaha meraih tangan Maya, namun Maya menarik tangannya menjauh. Ia tidak ingin disentuh oleh pria yang telah menghancurkan hatinya. "Pergilah, Rian," ucap Maya dengan suara yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. "Pergilah dan hiduplah dengan pilihanmu. Tapi jangan pernah kembali lagi." Rian menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan, namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi meninggalkan kontrakan kecil Maya, meninggalkan Maya seorang diri dengan hati yang hancur dan mimpi yang terasa semakin jauh. Malam itu, Maya menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Ia telah memberikan hatinya sepenuhnya kepada Rian, namun yang ia dapatkan hanyalah luka dan kekecewaan. Namun, di tengah keputusasaan,nya muncul secercah tekad dalam diri Maya. Ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Ia harus bangkit dan membuktikan kepada Rian dan dunianya bahwa ia bisa sukses dan bahagia tanpa Rian. Maya mengusap air matanya dan menatap pantulan dirinya di cermin yang buram. Ia melihat seorang wanita yang terluka, namun di matanya juga terlihat bara semangat yang mulai menyala. "Aku tidak akan membiarkan diriku terus terpuruk," bisik Maya pada dirinya sendiri. "Aku akan meraih mimpiku. Aku akan memiliki warung makan yang sukses. Dan suatu hari nanti,
Aku akan menunjukkan kepada Rian bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di tengah kesunyian kontrakannya, Maya membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan fokus pada mimpinya, bekerja lebih keras, dan tidak akan pernah lagi membiarkan seorang pria meremehkannya. Luka yang Rian berikan akan ia jadikan cambuk untuk meraih kesuksesan. Ia akan membuktikan bahwa seorang tukang cuci piring juga bisa memiliki harga diri dan impian yang layak diperjuangkan. Babak baru dalam kehidupan Maya telah dimulai. Babak di mana ia akan menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri. Setelah kepergian Rian, Maya benar-benar memfokuskan seluruh energinya pada mimpinya untuk memiliki warung makan sendiri. Luka hatinya memang masih terasa perih. Namun ia menolak untuk terus berkubang dalam kesedihan. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan meraih kesuksesan. Maya mulai menyusun rencana dengan lebih matang. Ia mencatat semua resep andalannya, menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan, dan mencari informasi tentang lokasi yang strategis untuk membuka usaha. Setiap malam, setelah selesai bekerja mencuci piring, ia menyempatkan diri untuk membaca buku-buku tentang bisnis kuliner dan manajemen keuangan. Ia juga mulai mencari peluang untuk menambah penghasilan. Selain bekerja di rumah makan, Maya mengambil pekerjaan sampingan sebagai asisten dapur di acara-acara kecil. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia sisihkan dengan hati-hati untuk modal usahanya. Hari-hari Maya dipenuhi dengan kerja keras dan penghematan. Ia rela mengurangi jam tidurnya demi mengejar mimpinya. Ia membawa bekal makan siang sendiri untuk menghemat uang, dan berjalan kaki lebih jauh untuk menghindari ongkos transportasi. Teman-teman kerjanya seringkali iba melihat kegigihan Maya, namun mereka juga kagum dengan semangatnya yang tak pernah padam. Sesekali, bayangan Rian melintas di benaknya. Ia bertanya-tanya apakah Rian menyesali keputusannya. Apakah Rian tahu betapa kerasnya ia berusaha untuk bangkit? Namun, Maya segera menepis pikiran-pikiran itu. Ia tidak ingin kesuksesannya nanti didedikasikan untuk membuat Rian menyesal, melainkan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu meraih apapun yang ia impikan. Setelah hampir 2 tahun bekerja keras dan menabung, Maya akhirnya berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang cukup ramai. Kios itu memang sederhana, namun lokasinya cukup strategis karena dekat dengan perkantoran dan sekolah. Dengan bantuan ibunya dan beberapa teman dekat, Maya mulai merenovasi kios tersebut. Mereka mengecat dinding, menata meja dan kursi, serta melengkapi peralatan dapur seadanya. Maya melakukan banyak pekerjaan sendiri untuk menghemat biaya. Tangannya yang dulu terbiasa dengan sabun cuci piring, kini mulai terampil memegang palu dan kuasket. Akhirnya, hari yang dinanti-nantikan tiba. Warung makan sederhana Maya resmi dibuka. Ia menamainya Selera Bunda, sebagai penghormatan kepada ibunya yang selalu mendukung mimpinya. Menu andalannya adalah masakan rumahan dengan cita rasa yang khas, resep-resep yang selama ini ia kembangkan dengan penuh cinta. Awalnya, warung Maya tidak terlalu ramai. Namun, berkat cita rasa masakannya yang lezat dan pelayanannya yang ramah, dari mulut ke mulut, warung Selera Bunda mulai dikenal. Para pekerja kantoran dan siswa sekolah di sekitar lokasi menjadi pelanggan setianya. Maya bekerja tanpa lelah. Ia menjadi koki, kasir, sekaligus pelayan. Ia bangun pagi-pagi untuk berbelanja bahan makanan segar, memasak dengan penuh semangat, melayani pelanggan dengan senyum, dan menutup warung hingga larut malam. Tubuhnya seringkali terasa lelah. Namun hatinya terasa bahagia melihat usahanya mulai membuahkan hasil. Ibunya seringkali datang membantu Maya di warung. Mereka berdua bekerja sama dengan kompak, saling mendukung dan menguatkan. Kehadiran ibunya menjadi penyemangat bagi Maya, mengingatkannya akan tujuan awal ia berjuang. Seiring berjalannya waktu, warung Selera Bunda semakin ramai. Maya mulai kewalahan melayani semua pelanggan sendirian. Ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten dapur dan seorang pelayan. Usahanya terus berkembang,
Dan impiannya untuk memiliki warung makan yang sukses semakin mendekati kenyataan. Di tengah kesibukannya mengelola warung, Maya tidak pernah melupakan janjinya pada diri sendiri. Ia terus belajar dan mengembangkan usahanya. Ia mulai mencoba menu-menu baru, melakukan promosi kecil-kecilan, dan menjaga kualitas makanan serta pelayanannya. Tanpa terasa, 5 tahun telah berlalu sejak kepergian Rian. Warung Selera Bunda kini telah menjadi salah satu tempat makan yang cukup populer di kawasan itu. Maya berhasil mewujudkan mimpinya, bahkan melampaui ekspektasinya. Ia tidak hanya memiliki satu warung makan, tetapi sudah membuka 2 cabang lagi di lokasi yang berbeda. Kesuksesan Maya tidak datang dengan mudah. Ada banyak peluh dan air mata yang telah ia curahkan. Ada keraguan dan tantangan yang harus ia hadapi. Namun, dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tak kenal lelah, ia berhasil membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih impian. Ia telah menjelma menjadi seorang pengusaha kuliner yang sukses, jauh dari bayangan tukang cuci piring yang dulu diremehkan. Namun, takdir ternyata memiliki kejutan lain yang telah menantinya. Dengan kesuksesan warung makannya yang terus berkembang, Maya mulai berpikir untuk mengembangkan asetnya ke bidang lain. Ia belajar tentang investasi properti dari berbagai sumber, mulai dari buku, internet, hingga mengikuti seminar-seminar kecil. Ia tertarik dengan potensi keuntungan dari menyewakan rumah kontrakan. Dengan hati-hati, Maya mulai mencari informasi tentang properti yang dijual di sekitar kota. Ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia melakukan riset mendalam tentang lokasi, potensi penyewa, dan perkiraan keuntungan yang bisa didapatkan. Setelah beberapa bulan mencari, Maya akhirnya menemukan sebuah lahan yang cukup luas di kawasan yang sedang berkembang. Di atas lahan itu terdapat beberapa bangunan rumah sederhana yang sudah tua namun masih layak huni. Harga lahan tersebut cukup terjangkau, dan Maya melihat potensi besar untuk membangun beberapa unit kontrakan di sana. Dengan menggunakan sebagian keuntungan dari bisnis kulinernya dan pinjaman bank yang berhasil ia dapatkan berkat reputasi bisnisnya yang baik, Maya membeli lahan tersebut. Ia kemudian mulai merencanakan pembangunan 10 unit rumah kontrakan berjejer di atas lahan itu. Maya terjun langsung dalam proses pembangunan. Ia mengawasi setiap detail, mulai dari desain bangunan, pemilihan material, hingga pengerjaan oleh para tukang. Ia ingin memastikan kualitas bangunan kontrakan tersebut baik dan nyaman untuk dihuni. Setelah beberapa bulan pembangunan, 10 unit rumah kontrakan sederhana namun layak huni itu selesai. Maya kemudian mulai memasarkan kontrakan tersebut. Lokasinya yang strategis dan harga sewanya yang terjangkau membuat kontrakan Maya dengan cepat terisi penuh. Maya merasa sangat puas dengan investasi propertinya ini. Selain mendapatkan penghasilan pasif dari uang sewa, nilai propertinya juga berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kawasan tersebut. Ia merasa semakin mandiri secara finansial dan semakin dekat dengan kebebasan ekonomi yang selalu ia impikan. Selama proses mengembangkan bisnis kulinernya dan investasi propertinya, Maya hampir tidak pernah lagi memikirkan Rian. Luka di hatinya perlahan mengering, meskipun bekasnya masih terasa samar. Ia fokus pada masa depannya dan enggan menoleh ke belakang. Namun, takdir memang penuh kejutan. Suatu sore, saat Maya sedang memeriksa laporan keuangan dari salah satu cabang warungnya, telepon genggamnya berdering. Nomor yang tidak dikenal tertera di layar. Dengan ragu, Maya mengangkat telepon itu. "Halo, selamat sore," sapa Maya dengan nada hati-hati. "Maya? Ini Lia?" jawab suara wanita di ujung telepon dengan nada canggung. Maya mengerutkan kening. Ia mencoba mengingat-ingat siapa Lia. Setelah beberapa saat, ia baru menyadari bahwa Lia adalah salah satu teman dekat Rian semasa mereka masih bersama. "Lia? Apa kabar?" tanya Maya sedikit terkejut. "Kabarku baik, Maya. Maaf mengganggumu tiba-tiba. Aku dapat nomormu dari teman lama," kata Lia. "Ada apa ya, Lia?" tanya Maya, mulai merasa tidak enak hati.
Terdengar helaan napas panjang dari Lia. Maya, aku ingin menyampaikan sesuatu tentang Rian. Jantung Maya berdebar sedikit lebih cepat. Meskipun ia berusaha melupakan Rian, mendengar namanya kembali disebut membuatnya merasa sedikit terusik. Ada apa dengan Rian? Tanya Maya datar. Rian, dia sekarang sedang mengalami kesulitan. Jawab Lia dengan nada prihatin. Maya terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus merasa kasihan atau acuh tak acuh mendengar kabar mantan suaminya itu. Kesulitan seperti apa? Tanya Maya akhirnya. Rasa ingin tahu mengalahkan keinginannya untuk tidak peduli. Lia kemudian bercerita bahwa Rian telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan berada, sesuai dengan keinginan orang tuanya. Awalnya, kehidupan pernikahan Rian tampak bahagia dan mewah. Namun, bisnis keluarga istrinya mengalami kemunduran, dan Rian juga mengalami kesulitan dalam karirnya. Mereka terpaksa menjual banyak aset untuk menutupi kerugian. Dan sekarang, tanya Maya, menebak ke arah mana pembicaraan ini akan menuju. Dan sekarang, Rian dan istrinya sedang mencari kontrakan, jawab Lia dengan nada pelan. Mereka sudah tidak punya rumah lagi. Maya terdiam. Ia tidak menyangka jalan hidup Rian akan berbalik seperti ini. Dulu, ia diremehkan karena dianggap tidak selevel. Kini mantan suaminya itu justru sedang mencari tempat tinggal yang mungkin saja. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Maya. Ia ingat bahwa salah satu komplek kontrakan miliknya sedang ada satu unit yang kosong, karena penyewanya baru saja pindah. Lokasinya juga cukup strategis. Lia, kata Maya setelah beberapa saat terdiam, kalau Rian dan istrinya memang sedang mencari kontrakan, aku punya beberapa unit. Mungkin salah satunya cocok untuk mereka. Lia tampak terkejut mendengar tawaran Maya. Sungguh, Maya? Kamu mau membantu Rian? Maya menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tentang membantu Rian, Lia. Ini tentang bisnis. Aku punya kontrakan yang kosong, dan mereka sedang mencari tempat tinggal. Kalau cocok, kenapa tidak? Namun, jauh di lubuk hatinya, Maya merasakan ada sesuatu yang lain. Ada sedikit rasa ingin tahu, mungkin juga sedikit rasa ingin melihat bagaimana Rian akan bereaksi ketika tahu bahwa ia akan menjadi salah satu penyewa di properti milik mantan istrinya, wanita yang dulu pernah ia remehkan. Sebuah rencana kecil mulai terbentuk di benaknya. Setelah percakapannya dengan Lia, Maya tidak langsung menghubungi Rian. Ia membiarkan Lia menyampaikan informasi tentang kontrakan miliknya. Beberapa hari kemudian, Lia kembali menelepon Maya. Maya, Rian dan Sinta tertarik dengan salah satu kontrakanmu, kata Lia. Mereka bilang lokasinya bagus dan harganya juga sesuai dengan anggaran mereka. Maya berusaha bersikap profesional. Baiklah, kapan mereka ingin melihat unitnya? Setelah mengatur jadwal, akhirnya tiba hari di mana Rian dan Sinta akan datang melihat kontrakan Maya. Maya sengaja tidak datang sendiri. Ia meminta salah satu pegawainya yang mengurus administrasi kontrakan, seorang pria ramah bernama Bagas, untuk menemani mereka. Maya hanya ingin memantau dari jauh. Dari balik jendela kantornya yang menghadap ke komplek kontrakan, Maya melihat sebuah mobil sedan berhenti di depan salah satu unit yang kosong. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil itu. Maya mengenali Rian meskipun sudah 5 tahun berlalu. Penampilannya sedikit berubah, terlihat lebih kurus dan tidak secerah dulu. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang cukup modis, Sinta. Maya memperhatikan gerak-gerik mereka saat Bagas menyambut dan mengantar mereka masuk ke dalam rumah kontrakan. Ia bisa melihat Rian melihat sekeliling dengan tatapan menyelidik. Sinta tampak lebih antusias, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bagas. Setelah sekitar setengah jam, Rian dan Sinta keluar dari kontrakan dan berbicara sebentar dengan Bagas di depan. Maya bisa melihat ekspresi wajah Rian yang datar. Sinta tampak lebih banyak berbicara dan tersenyum. Tak lama kemudian, Bagas kembali ke kantor Maya. Bagaimana, Pak Bagas? Tanya Maya dengan nada tenang.
Mereka setuju, Bu Maya, jawab Bagas. Mereka bilang akan segera mengurus berkas-berkasnya. Maya mengangguk pelan. Baik, urus saja semuanya sesuai prosedur. Beberapa hari kemudian, Bagas memberitahu Maya bahwa Rian dan Sinta telah resmi menjadi penyewa salah satu unit kontrakan miliknya. Maya merasa ada perasaan aneh bercampur aduk di dalam hatinya. Ada sedikit rasa geli, sedikit rasa penasaran, dan sedikit sisa luka lama yang kembali terusik. Maya memutuskan untuk tidak ikut campur lebih jauh. Ia menyerahkan semua urusan administrasi dan pembayaran sewa kepada Bagas. Ia berusaha bersikap profesional dan tidak ingin ada interaksi langsung dengan mantan suaminya itu. Namun, takdir kembali mempermainkannya. Suatu sore, saat Maya sedang mengunjungi salah satu komplek kontrakan untuk memeriksa beberapa perbaikan, mobilnya berpapasan dengan mobil Rian di jalan masuk komplek. Maya langsung mengenali mobil itu. Jantung Maya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia berusaha bersikap tenang dan terus mengemudi. Namun, Rian sepertinya menyadari mobil Maya. Ia memperlambat lajunya dan menatap ke arah mobil Maya. Maya tidak punya pilihan selain ikut memperlambat mobilnya. Ia menoleh ke arah Rian dan mendapati mantan suaminya itu menatapnya dengan tatapan terkejut dan tidak percaya. Di samping Rian, Sinta tampak bingung melihat ke arah mobil Maya. Suasana canggung menyelimuti mereka. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Rian tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk memecah keheningan. Ia tersenyum tipis dan mengangguk singkat ke arah Rian dan Sinta. "Selamat sore," ucap Maya dengan nada datar namun sopan. Rian hanya bisa membalas dengan anggukan kaku. Sinta di sampingnya hanya tersenyum canggung. Setelah itu, Maya kembali melajukan mobilnya, meninggalkan Rian dan Sinta yang masih terpaku di tempatnya. Sepanjang sisa perjalanan, pikiran Maya berkecamuk. Pertemuan yang tak terduga itu membuatnya sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Apakah Rian menyadari siapa pemilik kontrakan yang kini ia tinggali? Atau apakah Lia belum memberitahunya? Maya memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari babak baru dalam hubungannya dengan masa lalunya. Sebuah babak di mana status mereka telah benar-benar terbalik. Malam itu, di bawah rembulan sabit yang samar menerangi ruang tengah kontrakan yang terasa semakin sempit, ketegangan antara Rian dan Sinta mencapai puncaknya. Sinta, dengan mata yang menyiratkan campuran antara curiga dan terluka, terus menelisik gerak-gerik Rian yang serba salah. Setiap kali Sinta bertanya tentang pemilik kontrakan, Rian selalu mengelak dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, namun Sinta bukanlah wanita bodoh. Ia merasakan ada dinding tak kasat mata yang dibangun Rian di antara mereka sejak kepindahan ini. "Mas, aku mohon, jujur saja. Ada apa dengan pemilik kontrakan ini? Kenapa kamu seperti alergi setiap kali nama pengelola disebut atau saat kita harus membayar sewa?" desak Sinta. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia duduk di tepi sofa usang, menatap punggung Rian yang membelakanginya di depan jendela. Rian menghela napas berat. Bahunya tampak merosot. Ia tahu kebohongannya sudah mencapai batasnya. Ia berbalik perlahan, menatap mata Sinta yang penuh harap dan kecurigaan. "Baiklah, Sin. Kamu berhak tahu yang sebenarnya." Dengan suara rendah dan penuh penyesalan, Rian akhirnya mengakui bahwa pemilik kontrakan yang kini mereka tinggali adalah Maya, mantan istrinya. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong bagi Sinta. Ia terdiam membeku, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Sosok wanita elegan dan berkelas yang mereka temui di jalan komplek beberapa hari lalu, yang menyapa dengan senyum tipis namun berwibawa, ternyata adalah masa lalu suaminya, dan kini menjadi penentu atap di atas kepala mereka. "Maya? Mantan istrimu? Ya Tuhan, Mas." Liris Sinta, air mata mulai menggenangi pelupuk matanya.
Kenapa kamu tidak pernah mengatakan ini padaku sejak awal? Aku merasa dibohongi. Rian mendekati Sinta, meraih tangannya dengan gemetar. Maafkan aku, Sin. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Rasa malu ini terlalu besar untukku. Dulu, dengan bodohnya aku meninggalkannya karena aku merasa dia tidak pantas untukku. Karena pekerjaannya sebagai pencuci piring. Dan lihatlah sekarang, takdir benar-benar mempermainkanku. Sinta menarik tangannya, berdiri dan berjalan menjauhi Rian. Ia merasa terluka bukan hanya karena kebohongan Rian, tetapi juga karena merendahkan masa lalu suaminya. Jadi, selama ini kamu menghindarinya karena malu? Karena kamu merasa rendah sekarang? Rian mengangguk lesu. Iya, Sin. Aku tidak menyangka Maya bisa menjadi sesukses ini. Dulu, di mataku dan teman-temanku, dia hanyalah seorang yang tidak punya masa depan. Kamu salah besar, Mas, sergah Sinta dengan nada meninggi. Kamu telah meremehkan seseorang berdasarkan pekerjaannya. Dan sekarang, kamu harus menanggung akibatnya. Kamu harus tinggal di bawah atap wanita yang dulu kamu hina. Rian tertunduk, tidak berani membantah kata-kata Sinta. Ia tahu ia pantas mendapatkan teguran itu. Penyesalan bagai beban berat yang menghimpit dadanya. Aku ingin bertemu dengannya, Mas, kata Sinta tiba-tiba. Suaranya kini lebih tenang namun penuh tekad. Rian mendongak, menatap Sinta dengan bingung. Bertemu dengan Maya? Untuk apa, Sin? Aku ingin meminta maaf padanya, jawab Sinta dengan tulus. Meskipun aku tidak tahu detail masa lalu kalian, aku merasa bersalah karena secara tidak langsung aku menjadi bagian dari alasan dia mungkin pernah terluka. Aku juga ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang di lingkaranmu dulu memiliki pandangan yang sama tentangnya. Rian terdiam cukup lama, merenungkan permintaan Sinta. Ia tidak menyangka istrinya akan memiliki kebesaran hati seperti itu. Rasa bersalahnya semakin dalam. Baiklah, Sin. Aku akan mencoba menghubungi Lia lagi dan mengatur pertemuan. Tapi aku tidak tahu bagaimana reaksi Maya nanti. Sinta mengangguk, meskipun hatinya juga dipenuhi kecemasan. Ia merasa pertemuan ini penting untuk menjernihkan suasana dan mungkin sedikit meringankan beban penyesalan Rian. Sementara itu, Rian membayangkan pertemuannya dengan Maya. Rasa malu, bersalah, dan takut bercampur aduk di benaknya. Ia membayangkan tatapan mata Maya, apakah akan ada kemarahan, kejayaan, ataukah hanya tatapan dingin seorang pemilik properti kepada penyewanya. Ia merasa pantas menghadapi semua itu. Inilah harga yang harus ia bayar atas kesombongan dan kebodohannya di masa lalu. Tirai kebohongan telah tersibak, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan yang tak terduga ini bersama-sama. Dengan nada gugup, ia menyampaikan keinginan Sinta untuk bertemu dengan Maya. Lia, yang tampaknya sudah mengetahui situasi yang sebenarnya, menyanggupi untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada Maya. Maya sendiri, setelah mendengar permintaan Lia, merasa sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sinta ingin bertemu dengannya. Ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya. Ia ingin tahu apa yang akan dikatakan istri mantan suaminya itu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Maya setuju untuk bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Hari pertemuan tiba. Maya datang tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana namun tetap elegan. Ia berusaha bersikap tenang dan profesional. Meskipun jauh di dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. Tak lama kemudian, Rian dan Sinta tiba. Rian terlihat sangat tidak nyaman. Sementara Sinta tampak lebih tegar namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Setelah memesan minuman, suasana di antara mereka terasa canggung. Rian menundukkan pandangannya. Sementara Sinta memberanikan diri menatap Maya. Maya, terima kasih sudah bersedia bertemu dengan kami, kata Sinta membuka percakapan dengan nada lembut namun tulus. Maya mengangguk pelan.
Sama-sama, Sinta. Sinta menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya ingin meminta maaf kepada kamu. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu antara kamu dan Rian, saya merasa tidak enak karena sekarang kami menyewa rumah kontrakanmu. Saya merasa bersalah karena secara tidak langsung menjadi bagian dari alasan kamu mungkin pernah terluka. Kata-kata Sinta terdengar tulus di telinga Maya. Ia bisa melihat kejujuran di mata wanita itu. Rasa marah dan kecewa yang selama ini ia pendam terhadap Rian sedikit mereda melihat ketulusan Sinta. Terima kasih atas permintaan maafmu, Sinta. Jawab Maya dengan nada yang lebih lembut. Saya menghargai kejujuranmu. Rian akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya. Maya, aku juga ingin meminta maaf padamu atas semua kebodohan dan kesombongan yang pernah aku lakukan. Aku sangat menyesal telah meremehkanmu dan meninggalkanmu. Aku pantas mendapatkan semua kesulitan ini. Maya menatap Rian dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada campuran antara sisa luka, sedikit rasa kasihan, dan ketegasan dalam sorot matanya. Waktu telah berlalu, Rian, kata Maya akhirnya. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya sudah memaafkanmu sejak lama, bukan untukmu, tapi untuk kedamaian hati saya sendiri. Suasana menjadi sedikit lebih tenang setelah Maya mengucapkan kata-kata itu. Sinta terlihat lega, sementara Rian masih tampak menyesal. Saya senang mendengarnya, Maya, kata Sinta. Saya harap kita bisa menjalin hubungan yang baik sebagai penyewa dan pemilik kontrakan. Tentu, jawab Maya dengan senyum tipis. Selama kalian memenuhi kewajiban sebagai penyewa, tidak ada masalah. Rian dan Sinta mengangguk. Mereka merasa sedikit lega dengan respons Maya yang tidak seperti yang mereka bayangkan. Maya tidak terlihat marah atau menyimpan dendam. Ia bersikap profesional dan dewasa. Selama sisa pertemuan, mereka bertiga berbicara lebih santai. Sinta menceritakan sedikit tentang kesulitan yang mereka alami, dan Maya mendengarkannya dengan empati. Rian lebih banyak diam, sesekali menimpali dengan nada penyesalan. Di akhir pertemuan, Sinta kembali mengucapkan terima kasih kepada Maya. Terima kasih sekali lagi, Maya. Saya benar-benar menghargai kebaikan hati kamu. Sama-sama, Sinta. Semoga kalian betah tinggal di kontrakan saya. Jawab Maya dengan senyum yang lebih tulus kali ini. Setelah Rian dan Sinta pergi, Maya duduk terdiam di kafe. Pertemuan itu telah membuka babak baru dalam hubungannya dengan masa lalunya. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan suaminya dan istrinya dalam situasi seperti ini. Ia juga tidak menyangka Sinta akan bersikap begitu tulus dan dewasa. Meskipun luka lama masih membekas, Maya merasa ada sedikit beban yang terangkat dari hatinya. Ia telah menunjukkan kepada Rian bahwa ia bisa sukses dan bahagia tanpa dirinya. Ia juga telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat dan pemaaf. Kini, ia bisa menatap masa depan dengan lebih ringan, tanpa harus terbebani oleh dendam atau penyesalan masa lalu. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir masih menyimpan satu kejutan terakhir yang akan menguji keteguhan hatinya. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan di kafe, Rian dan Sinta menjadi penyewa yang baik. Mereka selalu membayar sewa tepat waktu dan tidak pernah menimbulkan masalah. Maya pun bersikap profesional. Sesekali berkomunikasi dengan mereka melalui Bagas jika ada urusan kontrakan. Kehidupan Maya kembali berjalan normal. Fokus pada pengembangan bisnis kulinernya yang semakin sukses. Hingga suatu hari, Maya menerima undangan makan malam dari Lia. Awalnya, Maya ragu untuk datang. Namun, Lia meyakinkannya bahwa acara itu hanya makan malam biasa dengan beberapa teman lama, tidak ada maksud tersembunyi. Akhirnya, Maya setuju untuk hadir. Malam itu, Maya tiba di sebuah restoran yang cukup mewah. Ia disambut hangat oleh Lia dan beberapa teman-teman lamanya. Suasana terasa akrab dan menyenangkan. Namun,
Betapa terkejutnya Maya ketika melihat Rian dan Sinta juga hadir di sana. Ternyata, Lia sengaja mengundang mereka. Awalnya, Maya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ia berusaha bersikap biasa saja dan menikmati malam itu. Ia berbincang dengan teman-teman lainnya, sesekali meladeni percakapan singkat dengan Rian dan Sinta. Di tengah acara makan malam, Lia tiba-tiba berdiri dan mengetuk gelasnya dengan sendok. Teman-teman, malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersilaturahmi. Ada satu kejutan spesial untuk Maya, seru Lia dengan senyum misterius. Semua mata tertuju pada Maya. Ia merasa bingung dan sedikit khawatir. Lia kemudian memberikan isyarat kepada seseorang di dekat pintu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk sambil membawa sebuah kue ulang tahun yang cukup besar dengan lilin yang menyala. Semua orang mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Maya terkejut. Ia sama sekali lupa bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ia merasa terharu dengan kejutan yang disiapkan oleh teman-temannya. Saat Maya meniup lilin dan mengucapkan harapan dalam hati, ia tidak sengaja bertatapan dengan Rian. Tatapan mata Rian tampak berbeda malam itu. Tidak ada lagi rasa malu atau penyesalan seperti biasanya. Yang ada adalah tatapan yang lebih dalam, lebih mengamati, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan namun tertahan. Setelah acara tiup lilin dan potong kue, suasana kembali mencair. Orang-orang kembali berbincang dan tertawa. Namun, Maya merasa tatapan Rian masih seringkali mengarah padanya. Ia merasa risih dan berusaha menghindarinya. Sinta, yang menyadari ketidaknyamanan Maya, berusaha menjaga jarak antara Maya dan Rian. Ia lebih banyak mengajak Maya berbicara dan bercanda. Maya merasa berterima kasih atas kepekaan Sinta. Menjelang akhir acara, Rian memberanikan diri menghampiri Maya yang sedang berbincang dengan Lia. "Maya," sapa Rian dengan nada pelan. Maya menoleh, berusaha mempertahankan ekspresi wajahnya agar tetap ramah. "Ya, Rian." "Selamat ulang tahun," ucap Rian dengan senyum tipis. "Semoga kamu selalu bahagia dan sukses." "Terima kasih, Rian," jawab Maya singkat. Rian terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku senang melihat kamu sukses seperti sekarang." Maya hanya membalas dengan senyum tipis tanpa mengatakan apa-apa. Ia merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut ucapan Rian. "Dulu aku bodoh karena tidak bisa melihat betapa hebatnya kamu," lanjut Rian dengan nada menyesal. "Maafkan aku sekali lagi." "Sudahlah, Rian. Itu masa lalu," jawab Maya berusaha mengakhiri percakapan. Namun, Rian tampak belum ingin pergi. "Maya, apakah kamu sudah bahagia sekarang?" Pertanyaan Rian itu sedikit mengusik Maya. Ia menatap Rian dengan tatapan menyelidik. "Itu bukan urusanmu, Rian." Rian tampak sedikit kecewa dengan jawaban Maya. Namun, ia tidak memaksa. "Baiklah. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Maya." Setelah Rian pergi, Maya menghela napas lega. Pertemuan malam itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tatapan Rian yang mengusiknya membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di pikiran mantan suaminya itu? Apakah penyesalannya benar-benar tulus? Ataukah ada maksud lain di baliknya? Maya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia ingin fokus pada kebahagiaan dan kesuksesannya saat ini, tanpa harus terganggu oleh bayang-bayang masa lalu. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan aneh yang timbul akibat tatapan Rian malam itu. Ada firasat yang mengatakan bahwa babak baru dalam hubungannya dengan Rian belum sepenuhnya tertutup. Setelah malam ulang tahun itu, intensitas interaksi antara Maya dan Rian tidak meningkat secara signifikan. Namun, Maya menyadari bahwa Rian menjadi lebih sering terlihat di sekitar komplek kontrakan. Terkadang, saat Maya sedang mengunjungi salah satu unit kontrakan untuk urusan perawatan, ia tak sengaja berpapasan dengan Rian yang sedang berjalan-jalan sore atau sekadar duduk di taman kecil di tengah komplek. Setiap kali mereka bertemu,
Rian selalu menyapanya dengan ramah, bahkan terkadang mencoba memulai percakapan basa-basi. Maya selalu menanggapinya dengan sopan namun menjaga jarak. Ia tidak ingin memberikan harapan palsu atau membuka kembali luka lama. Sinta sendiri tampak tidak keberatan dengan interaksi singkat Maya dan Rian. Ia bahkan terkadang ikut menyapa Maya dengan ramah. Maya merasa Sinta adalah wanita yang baik dan dewasa. Namun, di balik sikap ramah Rian, Maya bisa merasakan adanya sesuatu yang berbeda. Ada semacam kerinduan atau penyesalan yang terpancar dari matanya saat menatap Maya. Hal itu membuat Maya merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya-tanya. Suatu sore, saat Maya sedang memeriksa salah satu unit kontrakan yang baru saja ditinggalkan penyewanya, tiba-tiba Rian menghampirinya. Sinta sedang tidak bersamanya. "Maya, bisa kita bicara sebentar?" tanya Rian dengan nada ragu. Maya menghela napas dalam hati. Ia merasa enggan untuk berbicara lebih lama dengan Rian, namun ia tidak ingin terlihat tidak sopan. "Tentu, Rian. Ada apa?" Mereka duduk di teras kontrakan yang kosong itu. Suasana terasa canggung. Aku sering memikirkanmu, Maya," kata Rian akhirnya, memecah keheningan. Maya menatap Rian dengan tatapan datar. "Itu masa lalu, Rian. Kita sudah memiliki kehidupan masing-masing." "Aku tahu," jawab Rian dengan nada menyesal. "Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa aku menyesal. Sangat menyesal telah melepaskanmu." Kata-kata Rian itu membuat hati Maya sedikit berdenyut. Ia tidak menyangka Rian akan mengatakan hal itu secara langsung. "Saat aku melihat kamu sukses seperti sekarang, aku merasa semakin bodoh dengan keputusan yang dulu kubuat," lanjut Rian. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Maya. Kamu kuat, mandiri, dan sangat berbakat." Maya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rian. Ia tidak tahu apakah Rian benar-benar tulus dengan penyesalannya, ataukah hanya karena ia sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. "Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Rian," kata Maya akhirnya dengan nada tegas namun tidak kasar. "Kita tidak bisa terus melihat ke belakang. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini dan di masa depan." "Aku tahu," jawab Rian dengan nada sedih. "Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Bahkan setelah menikah dengan Sinta, bayanganmu selalu ada." Pengakuan Rian itu membuat Maya merasa tidak enak hati. Ia tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam pernikahan Rian dan Sinta. "Rian, aku rasa kamu tidak seharusnya mengatakan hal itu padaku," kata Maya dengan nada memperingatkan. "Kamu sudah memiliki istri. Kamu harus menjaga perasaan Sinta." Rian menghela napas panjang. "Aku tahu. Aku merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar menghargaimu dulu." "Hargailah Sinta sekarang, Rian," balas Maya. "Dia adalah istrimu. Fokuslah pada pernikahanmu." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Rian tampak merenungi kata-kata Maya. Apakah masih ada kesempatan untuk kita?" tanya Rian tiba-tiba. Matanya menatap Maya penuh harap. Pertanyaan Rian itu membuat Maya terkejut. Ia tidak menyangka Rian akan sejauh itu. "Tidak, Rian," jawab Maya dengan tegas. "Kesempatan itu sudah lama hilang. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Rian tampak kecewa mendengar jawaban Maya. Namun, ia tidak memaksa. "Baiklah, aku mengerti." Setelah percakapan itu, Maya merasa sedikit gelisah. Pengakuan Rian telah membangkitkan kembali kenangan masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan Rian. Ia tidak ingin memberikan celah bagi Rian untuk berharap lebih. Maya sudah menutup pintu hatinya untuk Rian. Ia telah membangun kehidupannya sendiri, dan ia tidak ingin ada seorang pun dari masa lalunya yang merusaknya. Namun, bisikan penyesalan Rian dan kebimbangan yang sempat menyentuh hatinya membuatnya bertanya-tanya,
Apakah ia benar-benar sudah sepenuhnya melupakan masa lalunya? Setelah percakapan singkat namun syarat emosi di dekat mobilnya, Maya semakin memantapkan diri untuk menjaga jarak dari Rian. Ia mengubah rutinitasnya, mengatur agar Bagas selalu menemaninya jika ada keperluan mendesak di komplek kontrakan. Ia membalas pesan singkat Rian seperlunya, hanya terkait urusan sewa atau perawatan, dengan nada profesional dan tanpa memberikan ruang untuk percakapan pribadi. Maya berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh kehadiran mantan suaminya itu, fokus pada pengembangan bisnis kulinernya yang semakin pesat dan memberikan kebahagiaan yang nyata. Namun, di sisi lain, obsesi Rian terhadap Maya justru semakin menjadi-jadi. Penolakan Maya seolah memicu penyesalannya semakin dalam. Ia merasa semakin kehilangan wanita yang dulu pernah menjadi bagian hidupnya, terutama saat ia melihat kesuksesan dan kemandirian Maya yang kini jauh melampaui dirinya. Ia mulai sering melamun, pekerjaannya terbengkalai, dan perhatiannya sepenuhnya tercurah pada sosok Maya. Perubahan drastis dalam sikap Rian tidak luput dari perhatian Sinta. Awalnya, ia mencoba bersabar dan memahami bahwa Rian mungkin sedang mengalami tekanan pekerjaan. Namun, semakin hari, Sinta semakin merasakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari Rian. Rian menjadi dingin, jarang berbicara, dan seringkali terlihat termenung dengan tatapan kosong ke arah komplek kontrakan Maya. Kecurigaan Sinta semakin menguat saat ia menemukan pesan-pesan singkat Rian kepada Maya di ponsel suaminya. Meskipun hanya berisi pertanyaan basa-basi tentang kontrakan, namun frekuensinya yang sering membuatnya merasa ada yang disembunyikan. Suatu malam, di tengah keheningan kamar tidur mereka yang terasa dingin dan asing, Sinta memberanikan diri menghadapi Rian. Air mata sudah lama mengering di pipinya, digantikan oleh rasa lelah dan kekecewaan yang mendalam. "Mas, sampai kapan kamu akan seperti ini?" tanya Sinta dengan suara serak, menahan gejolak emosi yang hampir meluap. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Rian yang membelakanginya. "Kamu semakin menjauh. Kamu tidak lagi seperti Rian yang kukenal dulu. Ada apa sebenarnya?" Rian menghela napas berat, membalikkan tubuhnya menghadap Sinta. Matanya terlihat sayu dan penuh penyesalan. "Sin, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sedang kacau." "Kacau karena pekerjaan? Atau karena Maya?" tanya Sinta langsung, menusuk tepat sasaran. Rian terdiam, tidak mampu mengelak. Akhirnya, dengan suara lirih, ia mengakui bahwa bayang-bayang Maya masih menghantuinya. Ia menceritakan penyesalannya yang mendalam, kebodohannya di masa lalu, dan perasaannya yang campur aduk melihat kesuksesan Maya. Pengakuan Rian itu menghantam hati Sinta bagai palu godam. Ia merasa seluruh cintanya pada Rian selama ini terasa sia-sia. Ia merasa tidak berharga, seolah ia hanyalah pengganti sementara, pelarian dari penyesalan Rian. "Jadi, selama ini hatimu masih tertinggal padanya?" tanya Sinta dengan suara bergetar, air mata kembali membanjiri pipinya. "Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku?" "Tidak, Sin. Bukan begitu," sergah Rian, berusaha meraih tangan Sinta. "Aku mencintaimu. Sungguh. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku menyesal telah kehilangan Maya. Dia adalah bagian dari masa laluku, dan melihatnya sukses membuatku merasa semakin bersalah. Tapi penyesalanmu itu menghancurkan kita, Mas," isak Sinta. "Aku merasa tidak cukup. Aku merasa kamu masih berharap dia akan kembali padamu." Pertengkaran sengit pun tak terhindarkan. Sinta meluapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakamanannya. Ia merasa pernikahannya yang dibangun dengan susah payah kini berada di ujung jurang kehancuran. Rian hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, diliputi rasa bersalah dan kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Sementara itu, di dunianya yang terpisah, Maya berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh drama kehidupan mantan suaminya. Ia menikmati kebebasannya, fokus pada pengembangan bisnisnya, dan merasa bahagia dengan pencapaiannya. Namun,
Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan tatapan penuh harap dan terkadang putus asa dari Rian setiap kali mereka bertemu. Ada perasaan tidak nyaman dan sedikit khawatir di hatinya. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan rumah tangga orang lain. Suatu sore, saat Maya sedang terburu-buru keluar dari kantornya, Rian tiba-tiba menghadangnya. Ia tampak lebih kurus dan tidak terawat. Matanya memancarkan keputusasaan yang kentara. "Maya, kumohon, dengarkan aku sekali saja dengan sungguh-sungguh," pinta Rian dengan suara serak, menggenggam lengan Maya pelan. Maya menghela napas panjang, mencoba melepaskan diri dengan lembut. "Rian, sudah kubilang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu harus menyelesaikan masalahmu dengan Sinta." "Tapi masalahku adalah kamu, Maya," seru Rian dengan nada frustrasi. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku membuat kesalahan besar. Aku ingin kita kembali bersama. Aku janji akan memperlakukanmu dengan lebih baik." Pengakuan blak-blakan Rian itu membuat Maya terkejut dan marah. Ia tidak menyangka Rian akan seegois itu, menghancurkan pernikahannya sendiri dan berharap ia akan kembali padanya. "Kamu benar-benar sudah gila, Rian," bentak Maya, menarik lengannya dengan kasar. "Kamu punya istri. Sadarlah. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sendiri. Kamu hanya masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan keraguan. Tapi aku yakin kita masih punya kesempatan, Maya," desak Rian, tatapannya penuh harap yang menyakitkan. "Aku tahu di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu masih menyimpan sedikit rasa untukku." Kata-kata Rian itu menusuk hati Maya. Kenangan indah masa lalu sempat berkelebat dalam benaknya. Namun, ia segera menepisnya. Luka yang Rian berikan terlalu dalam, dan ia telah membangun benteng pertahanan yang kokoh di sekeliling hatinya. "Tidak, Rian," jawab Maya dengan suara dingin dan tegas. "Perasaanku padamu sudah lama mati. Sekarang, yang ada hanyalah rasa kasihan melihatmu menghancurkan hidupmu sendiri. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Jangan pernah ganggu aku lagi." Maya berbalik dan meninggalkan Rian yang terpaku di tempatnya, dengan harapan yang pupus dan air mata yang akhirnya menetes di pipinya. Maya merasa lega telah mengatakan yang sebenarnya, namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit tidak enak hati melihat keputusasaan Rian. Namun, ia tahu ia harus kuat dan tidak boleh goyah. Ia harus melindungi kebahagiaannya sendiri. Setelah penolakan tegas dari Maya, Rian benar-benar terpuruk. Ia semakin mengabaikan pekerjaannya, seringkali melamun, dan pertengkarannya dengan Sinta semakin intens. Sinta, yang sudah lelah dengan sikap Rian yang terus-menerus terpaku pada masa lalu, akhirnya mengambil keputusan yang berat. Ia memutuskan untuk berpisah dari Rian. Sinta merasa tidak tahan lagi hidup dalam ketidakpastian dan merasa tidak dihargai. Ia menyadari bahwa Rian tidak bisa melepaskan bayang-bayang Maya, dan ia tidak ingin terus-menerus menjadi pilihan kedua. Dengan hati hancur, ia mengajukan gugatan cerai kepada Rian. Rian, yang sedang dilanda penyesalan dan keputusasaan, tidak berusaha mempertahankan pernikahannya. Ia merasa pantas mendapatkan semua ini. Ia telah menyanyiakan dua wanita yang pernah mencintainya karena kebodohan dan kesombongannya. Kabar perceraian Rian dan Sinta sampai ke telinga Maya melalui Lia. Awalnya, Maya merasa sedikit terkejut. Namun ia tidak merasa bersalah. Ia tahu bahwa kehancuran rumah tangga Rian adalah akibat dari tindakannya sendiri. Setelah resmi bercerai, Rian semakin sering terlihat di sekitar komplek kontrakan Maya. Ia bahkan terkadang mencoba menunggunya di depan kantor kontrakan atau di dekat warung makannya. Maya selalu menghindarinya dan meminta Bagas atau pegawainya yang lain untuk berbicara dengannya jika ada urusan kontrakan. Suatu sore, saat Maya sedang menutup warungnya, Rian tiba-tiba menghampirinya. Ia terlihat sangat kurus dan tidak terawat. Tatapan matanya kosong dan penuh penyesalan. "Maya, kumohon, beri aku kesempatan kedua," pinta Rian dengan suara serak. "Aku tahu aku salah.
Aku janji akan berubah. Aku ingin kita kembali bersama. Maya menatap Rian dengan tatapan dingin. Ia sudah muak dengan semua drama ini. Rian, sudah kubilang tidak ada kesempatan kedua untukmu, jawab Maya dengan tegas. Kamu telah menghancurkan semuanya. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan air mata. Tapi aku mencintaimu, Maya, kata Rian dengan nada putus asa. Cintamu itu terlambat, Rian, balas Maya. Dulu, ketika aku mencintaimu dengan tulus, kamu justru meremehkanku dan meninggalkanku. Sekarang, ketika aku sudah sukses dan bahagia, kamu baru menyesal. Itu bukan cinta, Rian. Itu hanya rasa bersalah dan keinginan untuk kembali ke masa lalu yang nyaman bagimu. Rian terdiam, tidak bisa membantah kata-kata Maya. Ia tahu Maya benar. Penyesalannya memang terlambat. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Rian dengan nada putus asa. Jalani hidupmu, Rian, jawab Maya dengan nada yang sedikit melunak. Belajarlah dari kesalahanmu. Jadilah pria yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Maya berbalik dan masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Rian yang terpaku di pinggir jalan dengan air mata yang menetes di pipinya. Maya merasa lega telah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Ia telah menutup babak masa lalunya dengan Rian. Sekarang, ia bisa sepenuhnya fokus pada masa depannya. Beberapa waktu kemudian, Rian memutuskan untuk pindah dari komplek kontrakan Maya. Ia pergi tanpa pamit. Maya mengetahuinya dari Bagas. Ia tidak merasa sedih atau senang mendengar kabar itu. Ia hanya merasa bahwa babak yang melelahkan dalam hidupnya akhirnya telah berakhir. Maya terus mengembangkan bisnis kulinernya dan investasi propertinya. Ia semakin sukses dan mandiri. Ia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya, dalam persahabatannya, dan dalam kebebasannya. Suatu hari, saat Maya sedang menikmati kopi di salah satu kafenya, Lia datang menemuinya. Maya, aku punya kabar tentang Rian, kata Lia dengan nada sedikit ragu. Maya mengangkat alisnya. Ia sudah tidak tertarik lagi dengan urusan Rian. Dia pindah keluar kota, lanjut Lia. Dia mencoba memulai hidup baru. Maya mengangguk pelan. Baguslah kalau begitu. Semoga dia bisa menemukan kebahagiaannya. Lia tersenyum lega melihat ketenangan Maya. Kamu benar-benar sudah melupakannya, ya? Maya tersenyum tulus. Aku tidak melupakannya, Lia. Aku hanya sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah membuka lembaran baru dalam hidupku. Maya menatap keluar jendela kafe, melihat ramainya lalu lintas kota. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia capai. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia bisa sukses dan bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia adalah pemilik atas hidupnya sendiri, dan ia akan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Kisah tukang cuci piring yang diremehkan kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia telah mengubah hinaan menjadi motivasi, dan kesakitan menjadi kekuatan. Dan kini, ia siap untuk menulis babak-babak baru dalam kehidupannya dengan tinta kebahagiaan dan kesuksesan. Setelah kepergian Rian, kehidupan Maya berjalan semakin tenang dan stabil. Ia menikmati kesuksesan bisnisnya yang terus berkembang dan kebebasan yang ia raih. Luka masa lalu perlahan mengering, meninggalkan bekas yang tidak lagi terasa perih. Maya fokus pada dirinya sendiri, pada impian-impian barunya, dan pada orang-orang yang selalu mendukungnya. Suatu hari, saat Maya sedang menghadiri acara pameran kuliner untuk mencari ide-ide baru bagi menunya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang pengusaha muda yang memiliki beberapa restoran dengan konsep unik dan kekinian. Mereka terlibat dalam percakapan yang menarik tentang dunia kuliner, inovasi rasa, dan tantangan dalam bisnis restoran.
Maya terkesan dengan pemikiran Arya yang kreatif dan semangatnya yang menginspirasi. Arya juga tampak tertarik dengan kisah sukses Maya yang berawal dari nol. Mereka bertukar kartu nama dan berjanji untuk tetap berhubungan. Sejak pertemuan itu, Arya seringkali menghubungi Maya untuk berdiskusi tentang bisnis atau sekadar bertukar kabar. Mereka memiliki banyak kesamaan dalam pandangan hidup dan tujuan. Arya tidak pernah meremehkan latar belakang Maya. Justru ia sangat menghargai kerja keras dan dedikasi Maya dalam membangun usahanya. Lambat laun, kedekatan Maya dan Arya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan bisnis. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar urusan pekerjaan, menikmati makan malam, menonton film, atau sekadar berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Arya menunjukkan ketertarikan yang tulus pada Maya, bukan hanya pada kesuksesannya, tetapi juga pada kepribadiannya yang kuat dan hangat. Maya merasa nyaman dan bahagia berada di dekat Arya. Ia merasa dihargai dan dicintai apa adanya, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Arya tidak pernah membahas tentang Rian atau masa lalu Maya. Ia fokus pada masa kini dan masa depan mereka bersama. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arya mengungkapkan perasaannya kepada Maya. Ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada ketangguhan, kebaikan hati, dan semangat hidup Maya. Maya, yang selama ini menutup hatinya setelah pengalaman pahit dengan Rian, perlahan mulai merasakan kehangatan cinta yang baru. Awalnya, Maya merasa ragu dan takut untuk membuka hatinya kembali. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih berhati-hati dalam urusan cinta. Namun, ketulusan dan kesabaran Arya berhasil meluluhkan pertahanan Maya. Ia menyadari bahwa ia pantas untuk bahagia dan dicintai. Maya menerima cinta Arya dengan hati terbuka. Hubungan mereka berkembang dengan indah dan penuh kebahagiaan. Arya selalu mendukung impian-impian Maya dan menjadi penyemangat dalam setiap langkahnya. Ia tidak pernah melihat Maya sebagai tukang cuci piring di masa lalu, melainkan sebagai seorang wanita hebat dan inspiratif. Suatu malam yang romantis, di bawah bintang-bintang yang bertaburan di langit, Arya melamar Maya. Dengan air mata bahagia, Maya menerima lamaran Arya. Ia merasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, cinta yang tulus dan tanpa syarat. Maya dan Arya merencanakan pernikahan yang sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Maya merasa sangat bahagia dan bersyukur atas babak baru dalam hidupnya. Ia telah menemukan cinta yang sejati setelah melewati masa-masa sulit. Pernikahan Maya dan Arya berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Mereka saling mencintai dan mendukung dalam segala hal. Arya bahkan ikut membantu Maya mengembangkan bisnis kulinernya dengan ide-ide kreatifnya. Bersama, mereka membangun kerajaan bisnis yang semakin besar dan sukses. Maya akhirnya benar-benar melupakan masa lalunya dengan Rian. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau dendam. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh lebih indah dari apa yang pernah ia bayangkan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang pernah diremehkan dan disakiti. Maya membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang berhak untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Dan kini, ia siap untuk menulis babak-babak selanjutnya dalam kehidupannya bersama cinta sejatinya, Arya. Kehidupan pernikahan Maya dan Arya berjalan harmonis dan penuh cinta. Mereka saling melengkapi dan mendukung dalam segala aspek kehidupan. Bisnis kuliner Maya semakin berkembang pesat dengan sentuhan inovatif dari Arya. Mereka membuka beberapa restoran baru dengan konsep yang unik dan berhasil menarik perhatian banyak pelanggan. Investasi properti Maya juga semakin bertambah, dikelola dengan bijak bersama Arya. Maya merasa sangat bahagia dan bersyukur dengan kehidupan barunya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan menghargainya. Luka masa lalu dengan Rian benar-benar telah sembuh, dan ia kini bisa mengenangnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Ia bahkan sesekali mendengar kabar tentang Rian dari Lia, yang mengatakan bahwa Rian kini tinggal di kota lain dan mencoba membangun kembali kehidupannya dari awal.
Maya turut mendoakan yang terbaik untuk mantan suaminya itu, berharap ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Suatu sore, saat Maya dan Arya sedang berlibur ke sebuah kota kecil yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang sangat familiar. Mereka sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran dengan pemandangan danau yang menakjubkan ketika Maya melihat seorang pria duduk sendirian di sudut ruangan. Pria itu tampak lebih kurus dan sedikit lusuh. Namun Maya masih bisa mengenali wajahnya. Itu adalah Rian. Maya terkejut dan tanpa sadar menghentikan percakapannya dengan Arya. Arya yang menyadari perubahan ekspresi wajah Maya, mengikuti arah pandangnya. "Sayang, ada apa?" tanya Arya dengan nada lembut. Maya menarik napas dalam-dalam. Itu mantan suamiku, Arya." Arya menatap Rian sejenak, lalu kembali menatap Maya dengan penuh pengertian. "Apa kamu ingin menyapanya?" Maya tampak ragu sejenak. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, kurasa tidak perlu. Biarkan saja." Mereka kembali melanjutkan makan malam mereka. Namun Maya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan keberadaan Rian di sana. Ia sesekali melirik ke arah mantan suaminya itu. Rian tampak sedang melamun. Tatapannya kosong. Tiba-tiba, Rian mendongak dan matanya bertemu dengan mata Maya. Ada keterkejutan yang jelas terlihat di wajah Rian. Ia tampak tidak menyangka akan bertemu dengan Maya di tempat itu. Setelah beberapa saat saling bertatap-tatapan, Maya memberikan senyum tipis dan sopan kepada Rian. Rian membalas senyum Maya dengan senyum yang terlihat getir. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun Maya segera mengalihkan pandangannya kembali ke Arya. Arya menggenggam tangan Maya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata. Maya merasa tenang dan nyaman berada di sisi suaminya. Ia menyadari betapa beruntungnya ia telah menemukan cinta yang tulus dan menghargai dirinya apa adanya. Setelah selesai makan malam, saat Maya dan Arya hendak meninggalkan restoran, mereka kembali berpapasan dengan Rian di dekat pintu keluar. Kali ini, Rian memberanikan diri menghampiri mereka. "Maya, Arya," sapa Rian dengan nada pelan. "Rian," jawab Maya singkat, berusaha bersikap biasa saja. Arya mengulurkan tangannya kepada Rian dengan ramah. "Halo, Rian. Saya Arya, suami Maya." Rian menjabat tangan Arya dengan canggung. "Selamat," ucapnya singkat. Suasana terasa sedikit canggung. Rian tampak salah tingkah. "Apa kabarmu, Rian?" tanya Maya akhirnya, memecah keheningan. "Baik begitulah," jawab Rian dengan nada datar. "Aku sedang berlibur sendiri." "Senang bertemu denganmu," kata Arya dengan sopan. "Kami juga sedang menikmati liburan di sini. Kalau begitu, kami permisi dulu." Maya mengangguk setuju. Ia tidak ingin berlama-lama berbicara dengan Rian. "Selamat tinggal, Maya," ucap Rian dengan tatapan penuh penyesalan. "Selamat tinggal, Rian," jawab Maya singkat sebelum menggandeng lengan Arya dan meninggalkan restoran. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan, Maya terdiam. Arya menggenggam tangannya erat, membiarkan Maya merenung. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Arya akhirnya. Maya menghela napas pelan. "Aku hanya sedikit terkejut. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." "Kamu terlihat sangat tegar menghadapinya," puji Arya. Maya tersenyum tipis. "Aku sudah berdamai dengan masa lalu, Arya. Pertemuan tadi hanya mengingatkanku betapa beruntungnya aku sekarang." Arya memeluk Maya dengan sayang. "Kamu memang wanita yang kuat dan luar biasa, Maya. Aku sangat mencintaimu." Maya membalas pelukan Arya dengan erat. Ia merasa damai dan bahagia berada di pelukan suaminya. Pertemuan tak disengaja dengan Rian itu justru semakin menegaskan betapa jauh ia telah melangkah dan betapa beruntungnya ia dengan kehidupan barunya. Masa lalu hanyalah sebuah pelajaran. Dan kini ia siap untuk terus melangkah maju bersama cinta sejatinya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Rian,
Maya dan Arya melanjutkan liburan mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka menikmati keindahan alam dan kebersamaan yang semakin mempererat ikatan cinta mereka. Maya merasa semakin yakin dengan pilihan hidupnya dan bersyukur atas hadirnya Arya dalam kehidupannya. Sekembalinya dari liburan, Maya dan Arya kembali fokus pada bisnis mereka yang semakin berkembang. Mereka terus berinovasi dan memperluas jaringan restoran mereka ke kota-kota lain. Kesuksesan bisnis mereka tidak hanya memberikan kemakmuran secara finansial, tetapi juga memberikan mereka platform untuk berbagi dan menginspirasi orang lain. Maya seringkali diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan acara kewirausahaan. Ia berbagi kisah hidupnya yang penuh perjuangan, dari seorang pencuci piring hingga menjadi seorang pengusaha sukses. Kisahnya menjadi motivasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah diremehkan atau mengalami kesulitan dalam hidup. Maya selalu menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri untuk meraih impian. Arya selalu mendukung Maya dalam setiap langkahnya. Ia bangga dengan pencapaian Maya dan selalu hadir di setiap acara sebagai pendamping setianya. Mereka menjadi pasangan inspiratif yang sukses dalam bisnis dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa tahun kemudian, Maya dan Arya dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan cerdas. Kehadiran sang buah hati semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Maya tidak pernah melupakan masa lalunya, namun ia menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia mendidik putrinya dengan nilai-nilai kemandirian, kerja keras, dan menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Suatu hari, Maya menerima kabar dari Lia bahwa Rian telah menikah lagi dan memiliki seorang anak. Maya merasa turut berbahagia mendengarnya. Ia berharap Rian telah belajar dari masa lalunya dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan barunya. Maya terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi banyak orang melalui bisnisnya dan kisah hidupnya. Ia tidak pernah melupakan akarnya sebagai seorang tukang cuci piring yang memiliki mimpi besar. Ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, asalkan memiliki kemauan dan kerja keras. Kisah Maya menjadi legenda di kotanya. Ia menjadi simbol kebangkitan dan inspirasi bagi banyak orang. Kontrakan-kontrakan yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran dan kebangkitannya kini menjadi bagian dari kerajaan propertinya yang luas. Namun, Maya tidak pernah melupakan kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia selalu berbagi dengan sesama dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang beruntung untuk meraih impian mereka. Di usia senjanya, Maya dan Arya hidup bahagia dikelilingi oleh anak dan cucu mereka. Maya menatap ke belakang dengan rasa syukur atas semua yang telah ia lalui. Ia telah membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi cambuk untuk meraih kesuksesan, dan luka bisa menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kisahnya akan terus dikenang dan diwariskan sebagai inspirasi bagi generasi selanjutnya, bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih asalkan ada keyakinan dan kerja keras. Dan, tukang cuci piring, yang pernah diremehkan itu telah menulis akhir kisahnya dengan tinta kebahagiaan abadi.